Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa menemui Anda semua di akhir pekan ini bersama dan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, saya bersama dengan partner saya menemani Anda, saya Hersubun Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai teman-teman di hari masih hari Ahad ini kan Mas Hersu. Tapi Ya, kita sepertinya akan membicarakan sesuatu yang cukup serius ini Mas Hersu. iya serius. Ini berkaitan dengan kasus Ritek ya. Saya kira yang menarik ya. Ini Mhm. jangan Anda anggap bahwa kasus ini hanya kasus korupsi biasa. Ini kasus ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Dan kemudian ini kemudian sekarang kita mulai semakin ngeh mengapa kemudian Presiden Prabowo menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2025 yang di situ diputuskan bahwa bukan hanya jaksa tapi juga sampai keluarganya dan keluarganya itu Mbak tiga Ya. garis ke atas tiga garis ke bawah ya istilahnya begitu ya disebutkannya ya. Mhm. Jadi artinya itu sampai kakeknya sampai cucunya itu dilindungi untuk melakukan pemberantasan korupsi kan begitu. Dan kita waktu itu kan cuma menduga-duga ini kasus apa ya, kasus besar ini. Mhm. Ya kasus besar kalau begini ini siapa lagi kalau nggak ada kaitannya dengan Solo kalau kasus besar seperti itu dan ternyata Solonya memang Sritek gitu yang sekarang ini muncul. Belum lagi kemarin juga ribut-ribut soal Budi Ari yang sampai sekarang saya kira belum tuntas itu ya berkaitan berkaitan dengan dakwaan terhadap Budi Ari bukan Mhm. dakwaan terhadap Budi Ari nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa itu kan juga ngeri-ngeri sedap itu jaksa pasti tahu urusannya kalau dengan Budi Ari urusannya dengan siapa kan gitu ini menarik sekali tapi mungkin gini nanti Anda bisa bisa menghubung-hubungannya sendiri dengan kita akan Ya. detailkan soal Sriteknya ya bagaimana Ritek ini dan bagaimana kaitannya nanti dengan pengawalan terhadap para jaksa ini Mbak Agi. Dan ini saya kira salah satu kasus besar saja yang mungkin nanti kita akan menunggu kejutan-kejutan baru ada kasus-kasus besar lain. Karena kalau Sritek mungkin orang menduganya tambang ya, tambang tambang atau sawit dan sebagainya. Itu juga nanti akan masuk, tapi Sritek ini juga kasus gede loh kalau kita tahu latar belakangnya gitu. Iya ya, dari yang dalam sepekan kemarin saja kita sudah membicarakan soal kasus judul, di mana Mm-mm. dalam kasus judul tersebut kroni Jokowi, circle Jokowi, relawan Jokowi yang paling besar yaitu Projo, pemimpinnya itu disebut di situ yaitu Budiari, itu dari kasus judul. Kemudian dari kasus Pusat Penyimpanan Data Nasional PDNS yaitu Pusat Data Nasional Mm-mm. Sementara begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Di situ juga terjadi di masa Budi Ari menjadi Menkominfo begitu Mm-mm. ketika itu walaupun Nah, ada walaupun nama sebelumnya ada dua Menko ya yang juga terlibat ya Mbak. betul. Dua Menkominfo ya. Iya, betul. Dan apakah nanti Budi Ari juga akan masuk dalam pemeriksaan pada kasus ini, begitu? Seharusnya ya demikian ini karena termasuk juga ke dalam skandal nasional terbesar yang menjadi sorotan internasional ketika itu dan kemudian ada di bawah para menteri tersebut, begitu. Jadi ini sudah dua ya. Belum lagi yang lain-lain sebetulnya Mas Hersu seperti misalnya penyebutan nama geng apa ketika itu keluarga Medan atau geng Medan begitu ya Blok pada kasus Medan. Blok Betul. Blok Medan pada kasus Abdul Ghani Kasuba itu belum Mm. disebut-sebut lagi itu Mas Mm. Hersu. Tapi yang jelas sekarang di kasus Sritex ini menyembunyikan banyak persoalan di baliknya Mm. karena kemudian kita kembali kepada kasus beberapa tahun belakangan begitu. Mm. Yang ketika itu kasusnya muncul tapi tidak keluar begitu dan Mm. kita tahu ya ini berawal kecurigaannya yaitu berdasarkan kecurigaan dari laporan BPKP begitu Mm. ketika itu di mana pada tahun 2020 itu Sritex itu masih membukukan keuntungan sebesar sekitar 1,5 triliun rupiah. Mm. Jadi ini kan keuntungan yang cukup besar ketika itu ya Mas Hersu. Di Eh, tengah eh, kritis ya pada waktu itu kan iya, COVID ya tahun betul. 2020 itu ya Mbak ya. Tahun 2020 itu adalah COVID gitu dan Mm. kemudian mereka masih membukukan keuntungan nih. Dalam laporan itu Sritex mencatat adanya keuntungan pada tahun 2021. Oh, ternyata keuntungannya 1,24 triliun. Jadi Mm. keuntungan perusahaan di atas 1 triliun itu keuntungan yang besar. Tapi Iya. ternyata
satu tahun sesudahnya pada tahun 2021 itu membukukan kerugian sebesar 15,6 triliun. Ini kan jomplang sekali begitu. Padahal ketika itu mereka mendapatkan juga orderan begitu berupa goodie bag yang ini masih simpang siur jumlah goodie bag Ya. tersebut. Goodie bag untuk apa wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat, sekian juta rakyat. Kalau dari ada keterangan yang menyatakan itu hanya sekitar 1,9 juta begitu goodie bag yang diorder kepada Sritex. Tapi Dari ada istana ya juga itu waktu itu ordernya ya. betul, itu adalah bantuan presiden lewat kurang lebih kata-katanya seperti itu ya, bantuan presiden lewat Kementerian Sosial seperti itulah. Dan kita tahu tulisan-tulisan seperti itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Kalau dibandingkan dengan pada masa itu juga Anies Baswedan itu menjabat sebagai gubernur DKI, itu tidak ada tulisan itu. Di situ disebutkan ini apa bantuan Bantuan adalah dari Pemprov. pajak Hmm. ya Dari dari Pemprov Pemprov DKI yang DKI, dibiayai oleh bukan dari pajak. gubernur. Nah, ya. Iya, dari Pemprov DKI yang berasal dari pajak rakyat sendiri begitu. Iya dong, memang begitu. Ya, aslinya begitu. Tapi kenapa harus selalu disebut bantuan dari presiden apa dan sebagainya di masa Pak Jokowi? Dan ternyata dari laporan Sritek itu pada tahun 2021 kerugiannya mencapai 15,6 triliun. Berasal dari itulah sebetulnya ini penyelidikan ini sekarang Mas Hersu. Sehingga pada tahun 2024 itu pada tanggal pokoknya bulan Oktober lah begitu dinyatakan pilot ya. Kemudian pada bulan Maret itu dinyatakan bangkrut yang rame-rame itu ribuan itu dinyatakan di PHK begitu dan masuk ke dalam kurator kan sekarang sebetulnya. Sebelumnya itu sudah ada penjadwalan pembayaran utang kembali kan Mas Ersu. Tapi ternyata itu tidak mampu dibayarkan yang akhirnya itu kemudian bangkrut. Nah, inilah yang memperlihatkan kepada kita selama masa 2021 sampai dengan 2025 itu ngapain? Kasusnya ada dan besar, tapi diendapkan begitu saja, tidak berani dikulik. Nah, sekarang di masa Prabowo ini ternyata di bulan Oktober 2024 pemerintahan berganti secara resmi, Prabowo dilantik, perusahaan tersebut dinyatakan pilot, kemudian pada bulan Maret dinyatakan bangkrut, dan kemudian sekarang ini masuk ke kejaksaan. Dan kita lihat, kejaksaan loh ini yang main, yang memeriksa semuanya bukan KPK begitu. Padahal kalau seandainya kita melihat pada Bank BJB saja sebagai salah satu bank, sebagai kreditur yang cukup besar gitu, ini bank milik daerah apa pemerintah daerah Jawa Barat yang memberikan kredit ratusan triliun kepada Sritex ini, kasus soal Ridwan Ratusan Kamil. ratusan triliun atau ratusan miliar, Mbak? Nah, maaf, ratusan miliar Ya. kepada Sritex ini, kurang lebih sekitar 600 miliar, nanti kita Ya. lihat angkanya ya. Ini sekarang kan ditangani oleh kejaksaan. Padahal sebelumnya pada kasus korupsi atau kredit sekitar 200 miliar yang melibatkan ada nama Ridwan Kamil di dalamnya dan sudah diperiksa ya. Sudah ada penyitaan barang bukti apa dan sebagainya, itu ditanganinya oleh KPK, Mas Dan Hersu. sampai sekarang Tapi kok kita nggak dengar kelanjutannya ya, Mbak ya? itu dia, makanya ini ya kita tahu Ridwan Kamil ini kemarin didorong oleh untuk maju ke DKI Jakarta didorong oleh Jokowi, Sowan juga ke Solo, kemudian Jokowi datang ke Jakarta apa dan sebagainya. Ini ya termasuk kroni dekat dari Jokowi lah ketika itu untuk menguasai Jakarta. Kalau Jakarta berhasil dikuasai Ridwan Kamil, artinya masih ada cawe-cawe Jokowi di baliknya gitu. Nah, kasus yang ditangani oleh KPK, sementara untuk yang sekarang ini kasus ini ditangani oleh kejaksaan. Ya, mengacu kepada Mas Herusu tadi, itulah kenapa salah satu jawaban juga kenapa kejaksaan ini memang harus dilindungi karena berhadapan dengan kekuatan yang besar. Dan selain itu, selain dari apa sebetulnya dari Bank DKI, Bank BJB dan juga Bank Jawa Tengah yang terlibat, itu ada juga sindikasi, Mas Herusu, sindikasi yang memberikan kredit kepada Sritex ini sekitar 2,5 triliun itu sindikasi itu terdiri dari BRI, BNI dan LPII Lembaga Pembiayaan Ekspor BNI. Indonesia yang pada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini sebetulnya eh, diprioritaskan itu untuk UKM. Ini Ya, miris banget. Dan iya. tadi goodie bag tadi Mas Hersu, itu sebetulnya juga prioritasnya untuk UKM ketika itu. Karena pada tahun 2020-2021 itu UKM jatuh, kolaps, pengangguran di mana-mana, dan kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan kredit-kredit semacam itu prioritas untuk ribuan UKM. Tapi ternyata malah diberikan kepada Sritex.
Nah, inilah yang kemudian kita masih ingat ketika itu ada laporan khusus dari Tempo, investigasi dari Tempo yang menyebut sebagai ini adalah atas rekomendasi Pak Lurah, dan Pak Lurah tentu saja mengacu kepada nama Pak Jokowi. Ketika itu Mm-mm. disebutkan ini atas atas rekomendasi dari anak Pak Lurah, kita mungkin menyebutnya sebagai Gibran ketika itu ya, Mm-mm. karena Kaisang ketika itu belum masuk ke dalam politik dan pemerintahan. Dan disebutkan Gibran ini ketika itu masih menjadi wali kota Di Kota Solo. Solo. Jadi Ya. betul, jadi berdasarkan hasil laporan dari Tempo, ada 2 orang staf dari Kementerian Sosial. Jadi ini bukan omon-omon ya, ini berdasarkan pengakuan dari 2 orang staf Kementerian Sosial yang ketika itu dipimpin oleh Yuriari Batubara, Mm. begitu menterinya dari PDIP, yang menyebutkan bahwa eh, nama Sritex itu muncul berdasarkan rekomendasi dari anak Pak Lurah tersebut, Mm. sehingga kemudian kredit yang seharusnya diberikan kepada UKM diberikan kepada Sritex. Tentu saja ini ditolak ya, data ini oleh Sritex maupun oleh Gibran sendiri. Tapi ya hasil investigasi mengatakan demikian. Sempat rame itu hasil investigasi dari Tempo. Dan sekarang ini kembali muncul kembali, orang mengingat-ingat ketika kasus Ritex ini muncul kembali di mana eh, Iwan Setiawan ya Mas Yersul Lukminto itu yang Iwan sebagai Setiawan Minto, ya, ya. ya sebagai dirut Ritex ini kemudian ditahan beserta dengan tersangka dari Bank BJB, dan jadi ada 3 orang itu yang ditahan. Ya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat itu kasusnya dan kemudian kita ingat waktu ini kan yang menjadi ironis pada waktu itu kenapa waktu ingat ya bagaimana situasi yang sangat dramatis ketika para karyawan Sritek itu di PHK dan Ya, menangis menangis karena mereka kemudian dipastikan di PHK dan tadinya dijanjikan akan ada perusahaan yang masuk dan sebagainya kan dan ingat yang turun ke lapangan kan langsung Wamenaker benar. Emmanuel Ebenezer kan ini Ya. adalah loyalisnya Pak Jokowi juga karena dia pendiri Jokowi Mania dan kemudian setelah tahun 2024 kemarin kan bermetamorfose menjadi Prabowo Mania dan pada waktu itu kan dia sempat menjanjikan dipastikan tidak akan ada apa akan ada PHK kan kemudian bahkan sempat muncul wacana akan ada bailout lalu di bailout kan berarti duit dari negara kan gitu Mhm. dan orang juga kemudian melihat fakta-fakta bagaimana Pak Ribuan kita juga ikut sedih saya kira Mbak ya waktu itu ya karena mereka Mhm. mereka ini memang hidupnya memang bergantung pada ini kan perusahaan yang sudah cukup lama Sritek ini yang ini Betul. udah generasi keberapa ya generasi kedua atau ketiga sekarang ini Ini eh, sebetulnya generasi kedua, tapi kedua pada ya. masa Orde pun ini kan Oh ya. perusahaan yang sangat terkenal masa Pak Iya, iya, Harto iya, Harmuto iya, iya, dulu. iya, iya. Dan ini perusahaannya udah go internasional ya, banyak sekali menyuplai seragam-seragam militer dari negara-negara lain kan, Mbak. Ini makanya agak sangat mengejutkan, bukan agak mengejutkan itu sampai bisa bangkrut gitu loh. Jadi kita belakangan ini jangan, oh ini memang sengaja dibikin kayak gitu, jadi bangkrut, jadi bancaan ini anak-anaknya main seperti itu gitu. Dan kita kembali lagi tadi kita sedih ngelihat mereka nangis-nangis, terus kemudian tapi banyak juga yang namanya netizen ya yang nyinyir gitu tuh rasain karena dulu dukung penuh Gibran pada Pilpres kan memang Gibran turun ke situ dan dielulukan oleh para karyawan Sritek ini memang ada mobilisasi lah pada waktu itu jadi kelihatannya memang pemilik Sritek yang sekarang itu punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan keluarga Solo gitu ya Mbak Agi. Nah ini yang kemudian orang mengkait-kaitkan juga dengan soal itu jadi nah, apakah kemudian kasus ini memang itu sebenarnya yang termasuk dari kalkulasinya Pak Prabowo sehingga dia mengassign dan menerbitkan Perpres untuk Polri dan TNI itu mengawal jaksa dan keluarganya. Ya, itu sekarang kita saya kira mungkin mulai kalau dari sisi puzzle udah mulai mulai kelihatan itu Mbak. Ini oh pasalnya udah mulai mulai terbentuk lah. Mosaiknya itu sudah mulai gambarnya sudah mulai mulai terbaca gitu. Kita tinggal tidak tahu kapan ini puzzle berikutnya itu di apa di mas keping ini kan keping-keping puzzle ini Mbak sesungguhnya Betul. ya. Yang Ini berserakan. yang berserakan. Tuh kapan keping berikutnya di sana. Nanti lama-lama saya membayangkan ini kalau serius karena kita tahu bahwa hal semacam ini pasti tarik menarik kepentingan politiknya besar sekali. Betul. Jadi Mhm. jangan berharap bahwa ini akan segera bobot sikat habis gitu. Enggak, ini karena harus diakui bahwa Pak Jokowi itu sangat kuat sekali di pemerintahan ini dan kemarin ada seorang teman juga yang mengirimi saya semacam media monitoring. Ini Mhm. menarik, Mbak. Ternyata hasilnya Mhm. sekarang katanya kalau untuk media appearance-nya itu Pak Jokowi itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo. Jadi yang di yang diingatkan oleh Pak SBY tentang
apa matahari kembar itu ya Matahari memang kembar. ini udah mulai gerhana matahari ini karena matahari yang ini udah ketutup gitu loh Mbak. Ini Iya, saya masalahnya terkeluh ya. buzzernya ini Mas Hersu. Ya, ya. Buzzernya kalau Mas Hersu lihat, Hmm, memang masih luar biasa sekali Mas. hmm, Jadi setiap kali ada kasus yang apa begitu ya, itu hmm, dipelintir. Jadi hmm, seolah-olah ya itu jauh dari keluarga hmm, Jokowi dan malah justru kadang menyerang Prabowo begitu. Jadi ya hmm, saya melihat juga ini masih kuat ya, karena hmm, buzzer ini tidak akan bergerak tanpa hmm. adanya fulus lah begitu. Ini Oh kan iya, berbiaya. Mereka ini sebenarnya bukan gampang hanya kok kita ngelihat dananya cair atau tidak itu ya dari aktivitas di media sosial. Kan betul. sempat kemarin-kemarin ketika habis Pilpres gitu ya, itu Hmm. kan reda ya, sepi makanya dan itu sama sama netizen lain diledek-ledekin nih, lagi seret nih, nggak ada dana yang cair itu. Kalau sekarang kelihatannya sudah mulai ngocor lagi nih Mbak Agi, bukan hanya cair ini sekarang ini. Iya, betul. Coba kita lihat ya, ini soal catatan-catatan tentang Sritex ini, Mas Hersу. Mm-mm. Jadi, misalnya tiga tersangka sekarang ini yang sudah ditahan, ini saya takut salah salah nama. Ini saya Mm-mm. membaca saja. Mm-mm. Pihak satu ya, Komisaris Utama Sritex itu Iwan Setiawan Lukminto. Kemudian Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Nah, jelas kan? Jadi Direktur Bank Utama Bank DKI-nya tahun 2020 yaitu Zainuddin Mapa. Kemudian divisi komersial pimpinannya dan korporasi Bank BJB tahun 2020 juga yaitu Diki Syahban Dinata. Jadi sangat jelas bahwa ini kejadiannya pada masa Pak Jokowi dahulu begitu Mas Hersu. Mm-mm. Dan kemudian ada catatan kasus Sritex juga. Kalau ini dari hasil audit BPK yang ketika itu sempat beredar ya Mas Hersu. Itu ada selisih angka kredit yang besar di pembukuan Bank BJB sebagai kreditur dengan angka di pembukuan Sritex sebagai debitur atau pengutang. Dan ini tidak hanya Bank BJB tapi juga Bank DKI dan Bank Jateng. Coba saya bacakan ya. BPK itu mencatat laporan keuangan Bank BJB, Bank Jawa Barat dan Banten itu mengeluarkan kredit sebagai kreditur mengeluarkan kredit 670 miliar. Sementara pada pembukuan Sritex hanya menerima 593 miliar. Mm-mm. Terdapat selisih 77 miliar. Ke Mm-mm. kantong siapakah uang itu melayang? Mm-mm. Begitu kan pertanyaannya. Kemudian Bank DKI memberikan kredit sebesar 185 miliar, tapi pembukuan Sritex hanya mencatat penerimaan 162 miliar. Mm-mm. Lagi-lagi ada selisih 23 miliar. Dan kemudian di Bank Jateng atau Bank Jawa Tengah tercatat mengeluarkan kredit 500 miliar, tapi masuk ke Sritex hanya 430 miliar. Jadi ada selisih 70 miliar. Mm-mm. Nah, ini luar biasa sekali. Kemana perginya atau mengalirnya uang selisih sebesar kalau dijumlahkan sebanyak 170 miliar. Ini uang Mm-mm. yang sangat besar, Mas Hersu. Dan siapa kira-kira orang kuat di balik kucuran kredit ratusan miliar tersebut? Karena sekarang ini, menurut kejaksaan, sebetulnya Sritex ini tidak dalam kondisi baik-baik saja ketika itu. Dia tidak layak untuk menerima kucuran dana ini. Tapi Dalam ternyata kondisi baik-baik saja maksudnya. Bukan dalam bukan tidak kondisi baik. tidak baik-baik saja ketika itu. Oh tidak layak gitu ya. Tidak layak Hmm. sebetulnya mereka untuk mendapatkan kucuran dana sebesar ini. Tapi Hmm. ternyata mengucur juga. Dan Hmm. kemudian ada potongan di situ, ada selisih antara yang diberikan dan kemudian dalam pencatatan penerimaan Sritex. Dan selisih itu dari ketiga bank itu di atas 100 miliar. Ya kalau Mungkin untuk cashback itu kan. direksi biasanya nggak akan sebesar itulah ya Mbak Agi ya. Ya, dan kemudian siapa yang menjamin? Ini kan seharusnya Mm-mm. tidak layak secara Mm. secara perhitungan begitu, Ya secara audit kan tidak ya layak, tapi kasus-kasus kita diberikan. ingat zaman dulu ya kalau zaman Edi Tansil dulu ya yang memberikan Hmm, rekomendasi Pak Domo ke Bapindo itu kan jadi pasti betul. selalu ada yang jaminan yang kuat-kuat gitu. Ini kalau itu dulu dikenal KTBLC. Ini tapi di sini nggak muncul KTBLC-nya. Tapi saya kira kalau zaman sekarang nggak usah pakai KTBLC, begitu ditelepon Enggak pakai itu. selesai lah Betul. itu ya. Ya, bahkan Hmm. ada desas-desus kalau di media sosial itu sangat-sangat Hmm. terbuka begitu ya, sangat-sangat siapapun nama itu disebutkan. Hmm. Nah, mungkin sebagai ini salah satu nama saja yang disebutkan, ini mengalir kepada sang pangeran gitu. Disebutnya Pangeran begitu dari ya. mana ini? Hmm. 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 Disebutkan hanya kepada sang pangeran. Ini tentu perlu penelusuran lebih lanjut. Hmm. Kalau seandainya penelusuran lebih lanjut ini pun tetap mengarah kepada nama tersebut, apakah akan terungkap? Nah, ini kan
kita perlu Ya. sebagai rakyat ini harus mengawasi terus dan Yes. kita mendukung kejaksaan dalam penelusuran ini gitu. Mm. Apalagi bank-bank plat merah ini dalam hal ini seperti dipaksa mengucurkan kan Mas Hersu Ya, kepada nasabah retake. yang Mm. secara ekonomi tidak layak tersebut Yes, gitu. tidak bankable lah ini ya istilahnya ya. Betul, iya. Hmm. Mhm. Iya, 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 Iya. iya. Jadi nggak boleh takut kejaksaan karena sudah dipastikan dikawal oleh polisi dan TNI. Kantornya aja dikawal, apalagi kan orang-orangnya dikawal ini. Jadi kelihatan sekali memang kalau kemarin kan banyak sekali yang ketika saya bikin konten juga banyak nanya apa Mas ya yang gede itu gitu. Yang gede yang jelas kita pastikan itu kalau gede itu pasti tambang. Ya, udah pasti itu ya di luar perkebunan itu pasti tambang itu gede-gede dan pemainnya juga gede-gede semua itu kalau tambang dan itu seperti saya sebut Pak Prabowo nggak usah kejar ke Antartika itu di sekitar kita Pak Prabowo semua gitu yang Iya, iya. dititip-titipin kepada Pak Prabowo itu Mhm. banyak tuh Mhm. tinggal diplototin aja Mhm. satu persatu kan. Dan aman itu jadi biaya operasionalnya nggak gede-gede amat kok gitu perlu keberanian dari para aparat dan juga pembersihan di lingkungan aparat gitu. Saya sih menduga pasti Pak Prabowo dengan memberikan pengawalan semacam itu pasti juga targetnya sangat tinggi dong ya Mbak Agi ya Ya, dengan betul. untuk apa biaya uang negara Mhm. kan kemarin kan kita udah bahas itu. Selain pengawalan itu kan data intelijen pun dari BIN dan dari BAS itu diperbolehkan diakses oleh Kejaksaan Agung. Jadi kan ini benar-benar Pak Prabowo at all cost gitulah untuk melakukan itu Ya, dan kemudian betul. biaya yang keluar Mhm. dibebankan pada APBN. Jadi itu bukan Mhm. kalau dulu mungkin kita bisa membayangkan oh ini berarti yang bayarin anu dong kejaksaan dong pengawalan-pengawalan itu kan cukup gede Mbak. Kemarin Mhm. kita bicara 6.000 lebih personel yang itu kira-kira 2 juta Iya. semen dan 3 batalion kan Mhm. jumlah yang Mhm. sangat gede. Mhm. Kalau itu dibebankan ke kejaksaan juga nanti ya kejaksaan akan main lagi cari anggaran non budgeter itu kan berbahaya. Jadi Mhm. itu dibebankan ke Betul. APBN. Artinya APBN itu anggaran Mhm. di luar yang disediakan untuk APBN yang dialokasikan untuk kejaksaan. Jadi Betul. ini jelas kok ini kita tinggal nunggu kepingan-kepingan puzzle-nya. Cuman cepat atau lambatnya nanti kita dari situ sebenarnya dari korupsi-korupsi yang akan diselidik oleh kejaksaan itu sebenarnya kita sudah bisa membaca peta politik yang lebih yang peta makro politik Indonesia saya kira gitu Mbak Aki. Iya, iya betul Mas Ersu. Ini salah satu ya petunjuknya. Ini saya membaca dari Republik Merdeka Online ya, yang dia mengutip dari solopost.com. Ini menarik Mas Ersu kalau kita melihat ini. Saya bacakan saja nih Mas Ersu. Dalam laporan Tempo ada istilah anak Pak Lurah sebagai pemberi rekomendasi tas bansos untuk Sritex. Dan istilah itu merupakan kode untuk menyebut Gibran begitu. Dan di sini dalam paparannya nilai-nilai seperti ini. Dalam laporan yang dimuat solopost.com pada Juli 2020, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemensos Hartono Laras mengatakan pihaknya mempercayakan pembuatan tas bansos sembako sebanyak 1,9 juta tas kepada Sritex dan mitra kerja Sritex. Sementara itu dalam laporan Tempo.co pada awal September 2020, ini sudah ditahan ini Juliari Batubaranya ketika itu, Mensos Juliari mengatakan Kemensos memesan tas bansos kepada Sritex sebanyak 10 juta tas. Bayangkan ini kalau dibagi-bagi kepada UKM ketika itu mungkin sampai sekarang masih hidup, masih bisa survive. Kemensos sendiri telah menggelontorkan sebanyak 22,8 juta paket bansos sembako ketika itu di wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Itu ini di Jabodetabek saja Mas Erick baru yang dikemukakan gitu. Kemudian Badan Pengawas Keuangan dan BPKP juga melakukan audit dan menemukan dugaan penggelembungan anggaran pembuatan goodie bag bertuliskan bantuan Presiden RI melalui Kemensos. Aduh, dalam risalah pemeriksaan diperoleh BPKP ini menghitung kelebihan pembayaran dan pengadaan goodie bag sebesar 6,09 miliar. Ini hanya untuk yang Jabodetabek saja tadi ya. Berdasarkan pemeriksaan pengadaan 7,07 juta paket senilai 2,27 triliun. Dan kemudian disebutkan perhitungan itu didapat dari hasil anggaran Kemensos untuk pembelian tas sebesar 15.000 per buah. Jadi tas untuk yang diisi sembako tersebut itu harganya 15.000 rupiah. Yang padahal dengan ongkos wajar produksi, tas kain yang diproduksi oleh Sritex itu hanya sebesar 6.500 per buah. 6.500 itu harga wajar yang sudah memberikan keuntungan kepada pihak produsen. Artinya terdapat selisih harga sebesar 8.500 per buah. Bayangkan, harga tasnya 6.500, selisih harganya itu
8.500, jauh lebih besar dari harga barang itu sendiri. Dan Sritek sendiri pun juga dianggap memberikan tawaran harga yang mahal, yaitu sebesar 12.300 per buah. Jadi Sriteksnya memberikan tawaran harga 12.300 kepada Kemensos, yang tadi berdasarkan hasil investigasi Tempo itu adalah atas rekomendasi diduga dari Gibran Rakabuming Raka ketika itu. Dan kemudian jika dibanding dengan ongkos wajar, maka ada selisih sebesar 5.800 per buah. Jadi dari 6.500 dinaikkan oleh Sritex menjadi 12.300. Jadi dari harga wajar saja sudah naik 5.800, dan ternyata oleh Kemensos sendiri dikeluarkan seharga dana itu dihargai 15.000 per buah. Jadi kan luar biasa Mas Hersul. Dari 6.500 ke 12.000 sekian, kemudian ke 15.000. Gimana Ya, nggak ya. boncos-boncos itu? Yes, oke. Oke, saya kira kita tinggal nunggu puzzle-puzzle berikutnya gitu ya. Kita berharap ya nanti puzzle-nya di dalam otak saya sih sudah ada puzzle-nya itu tergambarnya seperti apa nanti mozaiknya itu Mbak gitu ya. Titik-titik wajah siapa yang muncul gitu. Tapi tapi kita jangan mendahului, kita tunggu saja ya karena bisa saja itu puzzle-nya itu keping berikutnya akan segera dipasang atau keping berikutnya tidak segera dipasang. Itu yang akan menjadi indikator buat kita untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi persaingan di Betul. di elit politik kita. Itu ya Mbak Agi ya. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Insya Allah tetap sehat, tetap semangat. Ini makin asik ini kalau kita cermati ya, kalau kita baca behind the scene-nya, kalau kita baca di berita di balik beritanya. Kami mohon pamit. Saya Harsuno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap salam akal sehat. Tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.